Halo rekan-rekan semua, saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman semua yang mungkin tidak sengaja mampir di YouTube channel ini ya. Semoga analisa teknikal yang saya sampaikan pada video kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan profit di bursa saham. Teman-teman juga bisa mendapatkan informasi tentang fundamental di YouTube channel saya ini ya, cukup dengan mencari playlist belajar analisa fundamental ataupun playlist analisa fundamental untuk berbagai macam saham. Ya, silahkan dicari dan ditonton. Oke, edisi kali ini cukup spesial teman-teman ya, karena ini merupakan edisi yang teknikal untuk tahun 2021 ya. Jadi di sini kita akan menyambut ya efek yang kita sebut dengan Januari Effect yang biasanya terjadi di bulan Januari. Oke, sebelum saya mulai ulasannya, saya minta dukungan teman-teman untuk terus subscribe YouTube channel ini serta like, share video ini ke teman-teman yang lain dan put komentar teman-teman pada kolom komentar di video ini. Teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana memang secara khusus pada channel Telegram ini saya akan memberikan informasi berbagai macam update ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nanti memutuskan untuk entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join channel ini sendiri ada pada deskripsi video. Oke, kita bicara mengenai January Effect teman-teman ya. Jadi ini data yang saya dapatkan dari Stockbit ya. Jadi selain Desember kalau teman-teman perhatikan yang memang naik terus-menerus ya selama 10 tahun terakhir, ini di bulan Januari juga mencatatkan kenaikan yang cukup baik ya. Jadi Januari, Februari, Maret pada dasarnya merupakan 3 bulan yang sangat baik nih untuk kita melakukan trading saham ya. Jadi dengan probabilitas antara 70 sampai 80%. Ya, jadi makanya dikatakan kenapa ada namanya January Effect karena memang biasanya di awal tahun itu para institusi, para fund manager, para pemegang dana besar itu akan mulai menjalankan plan mereka ya, menjalankan plan investasi mereka dengan cara membeli saham-saham yang menurut mereka prospektif. Seperti itu ya. Makanya ada aliran dana yang masuk ke dalam emerging market tersebut. Seperti itu ya. Jadi sehingga bisa mengangkat berbagai macam harga sahamnya. Dan yang menariknya dari hasil screening saya, ya sektor konstruksi ini merupakan sektor yang salah satu sektor yang paling tinggi kenaikannya ya di Januari. Ya diikuti juga dengan sektor komoditas seperti itu. Sehingga pada malam hari ini cukup banyak saham-saham dari sektor konstruksi yang saya hadirkan pada ulasan teknikal ini. Oke, kita langsung saja masuk ke yang pertama yaitu IHSG. Agak sedikit sayangkan teman-teman ya, IHSG ini akhirnya di seminggu terakhir harus ditutup melemah ya dari kenaikan tertinggi yang sempat berada di level 6.195 akhirnya harus ditutup di level 5.979 ya, di bawah level 6.000. Ya agak disayangkan sekali. Padahal kalau dengan kenaikan yang mampu ditutup di level 6.100 lagi, maka kenaikan ISG pada bulan Desember ini itu adalah yang tertinggi nih selama 10 tahun terakhir. Terakhir itu paling tinggi di 2017, seperti itu. Nah, kalau melihat daripada teknikal ISG ya pada penutupan sebelumnya pada penutupan 30 Desember, maka saya bisa katakan memang ini arah-arahnya masih turun teman-teman ya. Kurang baik ya, masih agak negatif. Kalau kita lihat mungkin ada potensi penurunan kembali itu sampai ke level sekitar 5.880 ya. Kita tidak berharap sih ya, tapi secara teknikal ini arahnya ke sana. Ya, namun kalau misalkan nanti dia berhasil bertahan di atas 5.880, ya jelas ini masih akan membuka peluang kenaikan ya. Tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena memang ini adalah menjadi area support yang cukup kuat bagi IHSG sehingga memang harus di-retest ya. Kalau berhasil di-retest dan berhasil membal kembali, berhasil mantul, maka tentu akan menjadi fondasi yang kuat bagi kenaikan IHSG berikutnya. Ya, tetap view saya positif untuk IHSG di tahun 2021 kita optimis tapi tetap harus objektif melihat peluang. Jadi jangan entry dengan greedy, tapi tetap entry dengan analisa chart yang memberikan kita sinyal untuk entry. Jadi jangan hanya karena feeling ataupun karena news semata. Ya harus benar-benar berdasarkan analisa daripada chart yang sudah kita lakukan. Oke, saham pertama yang akan saya ulas pada video kali ini adalah PTPP. Ya, PTPP secara MACD sendiri ini bergerak flat, ini ditutup turun ya dengan kenaikan volume yang cukup tinggi. Jadi memang ini arah-arahnya adalah turun teman-teman ya. Nah, kalau saya memang kurang suka sih membeli saham yang bergerak turun ya, kalau untuk tujuannya trading. Jadi kalau untuk PTPP sendiri saya lebih menyarankan strategi adalah nanti kita melihat ya. Jadi kalau misalnya nanti dia turun ke level support kotak kuning ini dan mampu bertahan, ya mampu bertahan dalam arti adalah beberapa hari ke depannya itu dia tidak turun lebih dalam seperti itu ya. Nah, itu bagi teman-teman yang ingin swing trading boleh seperti itu ya, bisa coba ambil di rentang-rentang harga kurang lebih ya sekitar 1.800 ya, bisa di bawah atau di atas sedikit ya. Dengan target price ini di level area resist kotak merah yaitu di level kurang lebih 2.000.
Ya, ini untuk yang swing trading ya. Tapi kalau bagi yang ingin pegang long position, untuk pegang agak panjang, maka saya tidak menyarankan ya. Karena sejatinya memang dari sisi harga pun PTPP saat ini sudah cukup lumayan kenaikannya. Dan ini kalau dipaksa masuk ya potensinya akan cukup besar ya untuk mengalami penurunan. Ya intinya adalah kalau dia mampu melewati area resisten kotak merah ini baru dia akan kembali menarik teman-teman ya. Namun bagi teman-teman yang memang sudah memiliki saham ini, sudah pegang di harga bawah ya, banyak juga teman-teman yang megang saham-saham konstruksi, sudah pegang di harga bawah ya, maka saya sarankan hold saja. Ya tidak perlu khawatir karena memang sampai sejauh ini itu belum ada tone yang sangat negatif yang mampu merubah tren kenaikan daripada PTPP. Oke, begitu strateginya. Yang saham kedua adalah SCMA. Ya, ini kembali saya mention pada video ulasan kali ini. Ya, SCMA memang cukup menarik karena memang ini kenaikannya cukup kuat ya. Dan pada penutupan tanggal 30 Desember ini MACD-nya masih bergerak naik ya. Meskipun kesondongannya tipis. Ditutup turun dengan volume yang tinggi. Namun kalau teman-teman perhatikan nih candle-nya ini cukup menarik ya. Karena berbentuk seperti doji dengan upper dan lower shadow yang panjang. Artinya kekuatan buyer dan seller ini bertarung cukup seimbang ya. Jadi ini sederhana saja kesimpulannya kemungkinan besar masih akan bergerak sideways. Ya, akan bergerak sideways membentuk sebuah pola. Ya bisa saja pola triangle ataupun pola konsolidasi lainnya yang secara teknikal teorinya ini masih akan positif ya. Jadi menurut saya masih akan positif. Nah, cuman kalau untuk trading, untuk entry ini sifatnya spekulatif teman-teman ya, karena kita coba ambil kesempatan duluan ya, yang sejatinya sebenarnya kurang baik. Namun kalau mau dicoba boleh, teman-teman bisa antri di level 2100 dengan stop loss-nya ditempatkan di bawah level 2030 ya. Jadi perhatikan ini risk-nya agak sedikit tinggi. Ya, saat ini saya belum bisa menyebutkan target price yang lebih tinggi lagi untuk SMA ya. Jadi masih di level kurang lebih 2500 ya, di level RSI Kota Merah ini sebagai target price dari SMA. Seperti itu ya. Karena kalau kita perhatikan, kalau SMA mampu melewati area resistance tersebut, baru nanti pergerakannya akan semakin kuat. Oke, begitu strategi untuk SMA. Saham ketiga yang akan saya ulas pada video kali ini adalah Wika. Oke, Wika ada sektor konstruksi lagi ya. Ini dead cross ya, namun kesondongannya tidak terlalu mendalam kalau saya perhatikan ya. Volume juga moderate saja. Jadi memang ini kalau secara teknikal melihat candle dan indikator serta volume ya masih akan turun. Tapi saya perkirakan akan turun tipis teman-teman ya, akan turun tipis. Ya mungkin bisa ke 1950-an, kemudian nanti dia akan naik tipis lagi. Jadi kalau melihat dari historical Wika, ini kemungkinan besar sih potensi dia untuk membentuk yang namanya sebuah pola konsolidasi. Ya, jadi kalau kita coba tarik garis trend di sini ya, sebagai resistnya, nah teman bisa perhatikan, di sini ada sebuah area-area ya, yang bisa menopang penurunan daripada Wika. Ya, jadi kalau memang nanti Wika berhasil mengkonfirm teori teknikal ini, jadi jelas arahnya masih naik ya teman-teman ya, masih berpotensi naik ke level 2170 sebagai target jangka pendek untuk Wika, seperti itu. Apakah boleh ngambil ketika dia turun ke level support line ini? Kalau bagi saya kurang berminat ya seperti itu ya. Jadi kayak lebih memperhatikan kalau misalkan dia bisa bergerak menyamping, kemudian dia bisa breakout, nah itu lebih menarik ya. Tapi saat ini kan belum terlihat nih, masih arahnya adalah turun. Jadi kita perlu perhatikan lebih lanjut. Namun bagi teman-teman yang sudah punya ya silahkan hold saja ya. Ini view jelas masih sangat positif untuk Wika karena secara garis EMA pun ini masih bergerak naik ya. Sudah mengalami golden cross masih bergerak naik sehingga ini jelas arahnya sih masih cukup kuat untuk mengalami kenaikan. Namun tetap harus waspada akan setiap resiko penurunan yang akan terjadi seperti itu ya. Oke, demikian strateginya untuk Wika. Berikutnya adalah saham Indi. Kalau tidak salah saham ini sempat mengalami penurunan yang cukup dalam ya di penutupan tanggal 30 ya terlihat jelas ya. Ini indikator MACD-nya menurun dengan indikasi melebar dan volume juga meningkat. Jadi ini memang secara teknikal saya harus katakan apa adanya ini akan potensi kembali down teman-teman ya. Potensi kembali down. Kita belum tahu apa yang terjadi pada Indi, tapi kondisinya saat ini seperti itu. Jadi memang ini kemungkinan besar akan mengarah penurunannya ke area support kotak biru ya. Ini kalau kita perhatikan area support kotak biru ini ya ini harus area yang cukup kuat ya. Jadi ini memang kita harapkan bisa menahan penurunan daripada Indi. Ya itu dia ke level 1650 ya, seperti itu ya. Ya cukup cukup riskan di sini. Tapi kalau misalnya nanti Indi mampu bertahan, ini masih ada potensi ya Indi untuk mengalami kenaikan kembali. Namun dengan bertahannya di sini ya kemungkinan besar saya masih akan mengalami sideways ya masih akan bolak-balik saja di level ini teman-teman ya. Jadi memang kalau diekspektasikan untuk naik lebih tinggi
Ya, secara teknikal belum ada, ya belum ada sinyal tersebut. Namun kabar baiknya adalah biasanya saham-saham coal itu di bulan Januari naik cukup tinggi teman-teman ya. Ya, tapi kita tidak bisa mematok hal itu sebagai historis masa lalu akan menjamin masa depan. Jadi kita tetap harus objektif memandang peluang daripada chartnya. Ya, jelas saat ini adalah dia berada dalam tekanan sehingga memang saya belum bisa merekomendasikan entry. Tunggu saja apabila dia mengalami konsolidasi lalu ada peluang untuk breakout baru teman-teman bisa entry ya. Silakan join di channel Telegram saya untuk mendapatkan nanti update teknikal lebih lanjut daripada Indi. Ya, namun bagi teman-teman yang sudah memiliki Indi khususnya mungkin di bawah level 1400 ya hold saja ya. Ini secara teknikal masih baik ya pergerakannya meskipun secara jangka pendek ini dia berada dalam tekanan. Oke, berikutnya USKT. Nah, perlu saya informasikan kembali pada teman-teman ya, bahwa ini adalah screening saham-saham yang memang secara historikalnya ini dia mengalami kenaikan atau mengalami potensi kenaikan di bulan Januari yang cukup banyak. Ya, jadi dari 14 saham yang saya sampaikan pada video ini semua rata-rata dari hasil screening saya ini mengalami kenaikan 4 kali dalam 5 tahun ya, itu dia mengalami kenaikan di bulan Januari, seperti itu. Jadi ini saya coba pilihkan agar kita bisa mendapatkan profit yang lebih maksimal ya dengan melihat kecenderungan pelaku pasar dalam mengapresiasi saham-saham tersebut. Oke, untuk WSKT ini terlihat ya, MACD juga bergerak turun ya, namun menariknya volumenya moderat. Jadi ini simpel saja saya simpulkan ya, kemungkinan besar masih akan bergerak sideways ya, bergerak tipis ya, mirip seperti Wika ya. Dalam range kenaikannya ini kalau kita coba tarik garis trendline-nya ini kelihatannya ada ya, benar ini masih arah-arahnya ya, kemungkinan besar masih akan sideways ya, seperti itu. Kalau misalnya nanti dia mampu keluar dari akses kotak hijau ini ya jelas sangat menarik. Tapi kalau misalkan dia mengalami penurunan, ya kemungkinan besar masih akan turun ke level 1370-an seperti itu ya. Di sini baru kita perhatikan bagaimana nanti pergerakan WSKT itu ke depannya seperti apa ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah punya saham WSKT ya khususnya di bawah 1000 ya selamat hold saja ya. Masih sangat baik kenaikannya karena masih menurut saya masih akan ada sentimen positif dari program SWF ya yang dicanangkan oleh pemerintah yang sudah akan mulai diluncurkan di bulan Januari katanya ya. Jadi masih akan ada efek pendorong bagi kenaikan saham-saham konstruksi di mana WSKT adalah salah satu saham yang paling diuntungkan dari program tersebut ya. Bagi teman-teman yang ingin entry saham WSKT, jadi ini yang saya sarankan adalah yang saya berikan komentarnya adalah strategi agresif teman-teman ya. Perlu diperhatikan. Kalau misalnya nanti WSKT berhasil break level akses kotak hijau ya, berhasil break level 1555 ya dengan strategi agresif karena jarak antara entry dan stop loss ini cukup jauh teman-teman ya. Teman-teman bisa tempatkan stop loss di level sekitar 1310 sampai 1315. Jadi cukup jauh ya, perhatikan ini high dengan target price masih di level 1685 ya pada video analisa kali ini yang saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Jadi arahnya secara view technical masih positif, namun kalau untuk entry saya bisa katakan adalah risk high ya. Jadi resikonya tinggi, jadi harap perhatikan kembali profil masing-masing. Oke, berikutnya adalah saham Harum. Nah, saham Harum sendiri ini bergerak menurun ya, MACD bergerak melebar namun volumenya tipis sekali teman-teman ya. Jadi memang ini bisa saya simpulkan ini dia masih akan potensi bergerak menurun ke area support kotak biru namun akan kembali naik lagi. Jadi ini ciri-ciri saham Harum ini cocok untuk dilakukan swing trading teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman lakukan antri spekulatif buy di kurang lebih di level 2850 sampai 2870 dengan stop loss tipis saja saya tempatkan di kurang lebih level 2750 sampai 2770 ya untuk mengambil peluang kenaikan nanti saham Harum lagi ya kalau dia berhasil naik ke area resistance kotak hijaunya di level 3350 kurang lebih ya. Jadi ini adalah strategi swing trading namun perlu perhatikan ada juga peluang saham ini untuk bergerak sideways terlebih dahulu. Jadi jangan bosan atau misalkan nanti kecewa kalau misalnya nanti ketika beli saham Harum kok dia tidak naik-naik ya. Jadi memang secara teknikal dia masih akan bergerak sideways, jadi kita tidak tahu kapan dia akan naik. Namun kalau dia turun ke level ini dan mampu bertahan, jelas ya arah-arahnya akan ke atas teman-teman ya. Akan kembali menguji area resistance kotak hijaunya. Dan yang kita harapkan kembali lagi adalah kalau saham-saham call biasanya akan terapresiasi cukup tinggi ya. Dan Harum adalah salah satu saham call yang terapresiasi paling tinggi. Ya, ketika saham call naik di bulan Januari, ini Harum yang naik paling tinggi teman-teman ya. Makanya saya pilihkan saham ini ke dalam video analisa teknikal kali ini. Oke, begitu strateginya untuk Harum. Saham berikutnya yang akan saya ulas adalah saham Adikarya. Ya, kembali lagi ke dalam sektor konstruksi. Seperti yang saya bilang di awal bahwa saham-saham sektor konstruksi ini memang
saham-saham yang masuk saham-saham yang mengalami kenaikan paling tinggi, ya, yang trennya naik paling tinggi di bulan Januari. Untuk Adikarya sendiri ini MACD bergerak menurun, ini sudah sedikit lagi akan mengalami dead cross ya. Namun ini penurunannya tidak terlalu tinggi, ya. Jadi ini seperti pergerakan yang mirip dengan Wika, ini potensi masih akan mengalami turun tipis ya, saya lihat ya. Lalu kemudian akan naik tipis lagi. Jadi ada kemungkinan besar ini akan membentuk pola konsolidasi triangle yang merupakan sebuah sinyal bullish continuation. Jadi jelas view saya masih positif ya, positif sekali untuk Adikarya. Namun saya tidak menyarankan entry teman-teman untuk antri di bawah. Akan lebih baik teman-teman antri atau entry ketika saham Adikarya berhasil kembali break di level 1635 ya. Namun perlu saya ingatkan kembali bahwa ini adalah high risk entry ya, karena stop loss-nya bisa teman-teman tempatkan di 1450 ya, karena jarak antara entry dan stop loss itu cukup jauh ya. Dan ini kalau kita perhatikan, kalau misalnya nanti Adikarya berhasil melakukan break lagi, ya, berhasil melewati area resist yang saya sebutkan tadi, maka area resist kuncinya di level kurang lebih 1715 di sini, yaitu potensi sih untuk bisa dilewati oleh Adikarya ya. Karena terlihat memang ini saham ini cukup atraktif ya, cukup diminati oleh pelaku pasar, karena mungkin valuasinya ya, yang salah satu yang paling murah sebelumnya. Dan secara project pun kalau kita baca-baca, ya Adikarya cukup positif ya, projectnya yang mereka dapatkan di tahun 2021 ya. Jadi mereka akan dapatkan future project, proyeksi mereka ini cukup bagus. Oke, sedangkan bagi teman-teman yang sudah punya saham Adikarya untuk investasi ya selamat saja, apalagi kalau sudah punya di bawah 1.200, maka silakan hold saja. Ya, salah satu saham konstruksi yang menurut saya paling bagus teknikalnya selain daripada WSKT. Oke, saham berikutnya akan saya ulas adalah masuk ke dalam saham banking kali ini ya, yaitu BBRI. Ya, yang merupakan salah satu saham bank yang kenaikannya paling banyak ya, paling sering terjadi di bulan Januari. Nah, melanjutkan ulasan saya sebelumnya, ini garis MACD masih bergerak menurun, namun volume meningkat, namun tipis saja, masih di bawah rata-rata. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada ulasan sebelumnya, BBRI memiliki peluang rebound ya, namun belum akan mampu melewati RSI Kota Biru dan ini terbukti ya. Jadi dia masih akan bolak-balik saja, masih akan serawutan di sini, di area-area ini ya. Jadi kembali lagi ada dua skenario yang bisa kita lihat di dalam saham BBRI. Bagi teman-teman yang spekulatif, tipe spekulatif ya bisa coba nunggu. Ya BBRI kalau misalkan dia turun kembali ke area support line ini, ya di level kurang lebih 4.000 ya bisa entry buy ya. Dengan target ya tidak jauh sih, ya, hanya di level area resist Kota Biru sini saja ya, di level 4.250 kurang lebih di situ. Ya namun saya lebih menyarankan yang ideal adalah menunggu apabila BBRI mampu break nih, mampu break level 4.260 ya. Ini akan lebih baik ya entry-nya ya. Artinya buyer itu bergerak lebih kuat. Jadi kalau dia mampu break level 4.260 maka peluang BBRI untuk melewati area resist kotak hijaunya ini yaitu cukup kuat. Karena kalau nanti dia mampu bertahan di atas area 4.450 maka jelas arahnya itu akan dengan cepat naik ke level 4.750 ya. Demikian view saya untuk BBRI, masih seperti itu. Kita harapkan bahwa saham ini mampu diangkat naik sehingga mampu menggerakkan indeks kita untuk naik lebih tinggi. Oke, saham berikutnya yang akan saya ulas adalah saham Weton. Ya, kembali ke dalam saham sektor konstruksi. Oke, saham Weton ini bergerak menurun ya dengan MACD yang melebar, tapi volumenya moderat ya, tidak terlalu tinggi. Sehingga jelas ini kalau kita perhatikan masih akan turun lagi sedikit ya, kemungkinan besar menguji lagi area support Kota Biru ini. Namun saya perhatikan ini kemungkinan besar tidak akan ditembus teman-teman ya. Karena di sini ada double cover nih, ada support Kota Biru dan juga support line seperti itu ya, support line yang bisa menopang penurunan daripada harga saham Weton. Ya, namun semua kemungkinan tetap akan terjadi teman-teman ya. Jadi perhatikan kalau di akhirnya jebol, akhirnya berhasil breakdown level support ini, maka avoid ya, maka abaikan, jangan paksa entry. Tapi kalau misalnya nanti dia berhasil bertahan, kemudian mengalami konsolidasi dalam waktu beberapa hari ke depan, maka ini boleh coba untuk spekulatif buy ya. Ini di level kurang lebih 380-an. Dengan stop loss ditempatkan sedikit saja di bawah area support ini di level 370 ya. Dan karena ini masih strateginya swing, yang saya sarankan maka target price yang tidak jauh-jauh ya di area resist kotak kuning ini di level 410 ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, ini area resist kotak kuningnya adalah merupakan area resist kunci bagi pergerakan Weton yang sebelumnya coba dilewati tapi tidak mampu dilewati. Ya, akhirnya gagal ya dilewati oleh Weton. Jadi kalau misalkan nanti Weton berhasil naik kembali dan bertahan di atas area resist kotak kuning ini jelas view saya adalah positif ya. Arah-arahnya masih akan terus naik. Ya, secara teknikal sendiri memang Weton ini adalah salah satu saham konstruksi yang menurut saya ini juga teknikalnya itu sangat menarik teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan, kita tarik garis panjang trendline ini, dia adalah satu saham yang sudah keluar
dari downtrend line panjangnya. Ya, sekarang adalah tinggal membuktikan diri untuk mampu bertahan dari tekanan seperti itu. Ya, jadi selamat bagi teman-teman yang memang memiliki weton untuk investasi, maka silakan hold saja. Ya, terutama yang sudah punya itu di bawah level 350. Oke, demikian strateginya untuk weton. Saham berikutnya adalah BRPT. Ya, salah satu saham yang juga mengalami probabilitas kenaikan paling banyak di bulan Januari ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini MACD masih bergerak menurun, volumenya juga naik tapi moderat. Jadi di sini situasinya sedikit apa ya istilahnya sedikit genting untuk BRPT. Kalau misalnya nanti dia breakdown lagi turun ke bawah, maka avoid saja teman-teman ya. Abaikan, maka saya juga sarankan bagi teman-teman yang sudah punya mungkin di area level sini, maka saya harapkan tuh cut loss saja karena mungkin besar penurunannya akan lebih dalam. Ya, namun kalau misalkan BRPT mampu rebound atau mampu melakukan perlawanan ya dan melewati kembali area resist kotak biru ini yang sebelumnya belum mampu dilewati dan bertahan di situ, maka ini akan menjadi menarik ya. Karena memang saham ini biasanya akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi kemudian seperti itu. Dan kalau kita lihat ini cocok untuk lakukan swing trading. Jadi kalau dia bisa bertahan kembali di level kurang lebih 1150, maka teman-teman yang ingin entry BRPT bisa entry ya. Dengan stop loss ini di level kurang lebih 1060 ya pada saat saya membuat analisa ini. Dan dengan target price ini di level RSI kotak kuning yaitu di level kurang lebih 1310 ya untuk target price daripada BRPT. Ya, untuk view-nya sendiri sebenarnya BRPT ini bergerak sideways ya. Agak lebar teman-teman ya. Nah, agak lebar naik, turun lagi, naik lagi. Jadi memang ini belum sih terlihat akan sangat tinggi. Jadi memang cocoknya untuk swing trading saja ya, menuju ke area resist kotak kuning. Oke, saham berikutnya kita masuk ke sektor ayam. Di sini gimana dari hasil screening saya, ini Java ini salah satu saham dari sektor poultry yang memiliki probabilitas naik cukup tinggi di bulan Januari. Ya, di sini semua ya, hampir semua saham memang sayang sekali pada penutupan terakhir ini harus tone-nya negatif ya. MACD down, volumenya juga meningkat namun masih di bawah moderat. Di sini kalau kita lihat ujian ya, ujian bagi Java. Kalau misalnya nanti Java berhasil bertahan, saya sih lebih berharap dia berhasil bertahan teman-teman ya. Karena kalau dia down, ini akan potensi turun ke level support kotak biru nih, di level 1350. Tapi kalau dia berhasil kembali bertahan di atas area support kotak hijau, maka ini arahnya adalah naik teman-teman ya. Dan kemungkinan besar naiknya akan cepat ya kalau melihat karakteristiknya Java nih. Karena memang arahnya ini adalah naik. Jadi kembali lagi strategi yang baik adalah kita melakukan entry kalau misalkan nanti Java bertahan ya mengalami konsolidasi minor di area-area support kotak hijau ini, maka teman-teman bisa coba entry ya kurang lebih di level 1470 sampai 1480 dengan target price ini di area resist kotak kuning yang saya gambarkan di level 1720 kurang lebih ya. Jadi untuk swing trading adalah seperti itu. Namun bagi yang ingin punya time frame panjang yang sudah punya di bawah level 1400 maka silakan hold saja. Akan lebih baik lagi kalau yang sudah punya di bawah level 1000, selamat ya. Itu harga beli yang cukup baik. Karena kalau kita perhatikan, area resist kotak kuning ini adalah area kunci teman-teman ya bagi pergerakan Java yang sebelumnya sulit dilewati. Apabila nanti mampu dilewati, maka saya akan melihat rally panjang pada saham ini teman-teman ya. Ini adalah insight yang bisa saya berikan pada analisa teknikal Java. Oke, saham berikutnya akan saya ulas adalah UNTR. Ya, garis MACD juga mengalami penurunan ya, dead cross, volume juga mengalami peningkatan, meskipun belum terlalu tinggi. Jadi kalau kita perhatikan juga di sini ya, secara indikator price action, ya secara price action sendiri, ini menariknya adalah UNTR sulit sekali turun teman-teman ya. Jadi saya sangat mudah mengambil kesimpulan bahwa ini kemungkinan besar ya harga sahamnya akan konsolidasi kembali, konsolidasi minor ya. Nah kalau seperti ini, maka sebenarnya strategi yang baiknya adalah kita membeli ketika breakout. Jadi kita membeli ketika UNTR breakout level 27.300 ya. Dengan stop loss bisa teman-teman tempatkan di level kurang lebih 25.000. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini risk-nya antara titik entry sama stop loss ini agak lebar. Jadi ini termasuk risk-nya agak high ya, meskipun tidak sangat-sangat high. Namun boleh dicoba menurut saya ya. Karena ini salah satu saham yang cukup tinggi probabilitas kenaikannya di bulan Januari ya. Jadi cukup menarik diapresiasi oleh asing. Seperti itu ya. Jadi target price-nya kalau yang jangka pendek ya ini masih di level 28.150 ya untuk UNTR. Namun kalau UNTR nanti mampu naik di atas level ini, maka potensinya adalah naik ke level 31.200 ya. Ini masih memungkinkan untuk UNTR seperti itu.
Kalau kita perhatikan ini area resist kotak hijaunya UNTR, ini juga merupakan area resist kunci bagi kenaikan UNTR. Jadi memang ini jelas merupakan sebuah percobaan spekulatif buy yang menarik bagi kita lakukan untuk saham UNTR. Oke, sentimen sendiri kalau menurut saya salah satu yang paling bagus ya UNTR karena dia juga punya diversifikasi dalam segmen emas ya, dan kemungkinan besar juga katanya akan masuk lagi dalam segmen komoditas yang lain, kita belum tahu. Ya, namun jelas dengan saya juga membaca berita adanya kenaikan penjualan alat berat UNTR, jadi jelas mengindikasikan mungkin satunya adalah sektor konstruksi ya, yang akan membawa trigger fundamental yang lebih baik lagi bagi UNTR di tahun 2021. Oke, kita harapkan bersama seperti itu. Oke, saham berikutnya akan saya ulas adalah saham BMRI. Ya, kembali lagi di salah satu sektor perbankan yang probabilitasnya adalah kenaikan tertinggi di bulan Januari. Namun, saat kali ini saya harus katakan, ini kurang baik ya teman-teman ya. Penurun dengan volume yang meningkat dan ini sedang berada di area kritisnya teman-teman ya. Jadi ini perhatikan ya. Kembali lagi saya sebutkan dua skenario. Kalau dia down level support kotak biru ini, maka lupakan, avoid dulu BMRI karena potensi dia untuk turun itu kurang lebih ke level sini teman-teman ya. Kurang lebih ke level 5.850 seperti itu ya. Jadi kurang baik insight-nya untuk BMRI kalau dia berhasil breakdown level support kotak birunya. Tapi kalau misalkan dia naik ya, ini juga sebenarnya nanggung sih teman-teman ya. Naik pun ini juga ada juga nih double resist yang siap menghadang kenaikan daripada BMRI. Jadi memang ini agak nanggung sih ya strateginya bagi technical BMRI. Namun bagi teman-teman yang ingin entry BMRI, saya hanya bisa katakan ini adalah sebuah spekulatif buy ya, sebuah plan spekulatif. Jika nanti BMRI itu naik ya, ini mungkin besar paling naiknya ke arah sini teman-teman ya. Range tipis-tipis saja ke level 6.750 seperti itu ya. Kalaupun beruntung bisa naik sedikit ke level 6.900 ya. Nah, bagi yang beli di sini yang berhasil beli di sini spekulatif buy ya di level 6.400-an, kalau ingin coba maka jual segera di level 6.900. Ya, karena secara teknikal ini belum terlihat akan bisa menguat lebih lanjut. Ya, saya harus ngomong apa adanya karena secara teknikal informasinya adalah seperti itu ya. Jadi memang ini sayang sekali satu perbankan yang teknikalnya kurang baik ya, yaitu BMRI. Oke, saham terakhir akan saya ulas pada ulasan kali ini adalah RALS ya. Termasuk salah satu saham yang potensi kenaikannya cukup tinggi di bulan Januari, bahkan sempat pernah naik 10% ya untuk RALS ya. Jadi memang cukup menarik. Namun memang kalau kita perhatikan di tahun 2020 ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi kita harus perhatikan tersebut. Jadi kita harus perhatikan resiko downside tersebut ya, karena kondisinya berbeda. Oke, dia turun dengan volume tinggi ya. Jadi ini memang kelihatannya agak kurang baik teman-teman ya. Jadi arahnya kalau secara teknikal adalah potensi down. Jadi kalau dia down melewati area support kotak biru maka lupakan ya. Kita akan perhatikan RALS kalau misalkan nanti RALS ini mampu bertahan ya, mampu kembali konsolidasi di area support kotak biru. Nah, kalau dia konsolidasi saya lebih memilih jalan entry adalah dengan beli breakout. Jadi kalau dia konsolidasi dan ada resist minor di situ, baru nanti kita beli kalau dia breakout. Seperti itu ya. Dimana memang RALS ini sepertinya juga mendapatkan akumulasi ya. Investor asing juga masuk. Sehingga kalau kita perhatikan sepertinya ada view yang positif ya bagi pelaku pasar khususnya asing terhadap saham RALS. Karena kalau kita perhatikan juga secara teknikal, kalau kita panjangkan time frame-nya, ini RALS masuk salah satu saham yang sudah berhasil mematahkan downtrend line panjangnya ya, sehingga sekarang ini tugas daripada RALS adalah harus mampu bertahan di atas resist kotak birunya nih yang saat ini diuji, yang kembali di retest oleh RALS. Jadi makanya saya bilang kalau dia bertahan, dia membentuk sebuah resist minor baru menarik nih kalau kita beli breakout. Artinya itu confirm bahwa saham RALS akan kembali mengalami kenaikan ya. Target price belum jauh-jauh teman-teman ya, masih di level kurang lebih 980. Jadi nanti kalau misalkan dia ada peluang untuk entry, teman-teman bisa silakan terus join di free channel Telegram saya untuk mendapatkan update teknikal lebih lanjut dari saham RALS. Oke, saya rasa cukup ya ulasan saya, sharing saya untuk 14 saham yang saya pilihkan pada video ulasan teknikal kali ini. Ya, dimana memang saham-saham ini saya pilihkan hanya dari ya screening potensi kenaikan saham-saham ini ya, berdasarkan historical bahwa mereka yang paling banyak, salah satu saham yang paling banyak yang mengalami kenaikan di bulan Januari. Jadi tidak ada yang namanya pasti teman-teman ya. Jadi selalu perhatikan manajemen risk dan juga reward teman-teman semua sebelum nantinya memutuskan untuk entry ke dalam saham-saham yang saya sebutkan. Oke, saya juga minta dukungan teman-teman untuk terus subscribe YouTube channel ini. Silakan like dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain, serta silakan put komentar teman-teman pada kolom komentar video ini. Oke, terima kasih untuk waktunya. See you in the next video.